Kamu mungkin gak akan percaya dengan apa yang akan aku bilang ini. Tapi ini kenyataannya, dan aku bakal jelasin alasannya. Banyak pria sebenarnya meremehkan seberapa menarik diri mereka sendiri. Dan di video ini, aku mau berbagi 7 tanda bahwa kamu adalah pria yang sangat menarik. Mungkin cuma gak sadar aja. Dan denger ya, ini bukan salah kamu. Ini soal budaya. Faktanya, pria dan perempuan sering menilai tanda-tanda ketertarikan dengan cara yang berbeda, terutama soal ketertarikan terhadap pria. Dengan kata lain, kita nggak melihat ketertarikan pria dan ketertarikan perempuan dengan kacamata yang sama. Biasanya, pria menilai diri mereka sendiri dari hal-hal seperti tinggi badan, perut six-pack, rahang tegas, ukuran saldo rekening, dan kita mengira itu sudah mencakup semua hal yang bikin pria menarik di mata perempuan. Padahal, berkali-kali kita lihat bahwa ketika perempuan benar-benar ditanya, jawabannya jauh berbeda. Banyak perempuan secara terbuka mengatakan mereka tertarik pada rentang bentuk tubuh yang jauh lebih luas daripada yang dibayangkan pria. Mulai dari dead bod, tubuh yang lebih berisi, badan yang lebih kecil, lengan bawah yang kuat dan berurat, semuanya. Tapi tetap saja, kebanyakan pria yakin kalau mereka nggak cukup menarik, hanya karena mereka nggak terlihat seperti satu tipe ideal tertentu yang ada di kepala mereka. Selain itu, banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa punya penilaian tinggi terhadap diri sendiri itu sama dengan egois. Padahal, punya penilaian rendah terhadap diri sendiri juga egois. Dan itu bikin hidup jadi sengsara. Jujur saja, itu sama-sama berpusat pada diri sendiri. Tapi kamu mungkin bilang, ngomong sih enak, tapi kamu nggak ngerti. Kamu nggak hidup di dunia nyata kayak aku. Aku ini pria yang jelek. Aku paham, aku nggak bisa mewakili semua pengalaman orang. Tapi harapanku, lewat video ini, aku bisa nunjukin ke kamu bahwa kemungkinan untuk dianggap menarik itu jauh lebih luas dari yang selama ini kamu bayangkan. Belum lagi, kamu tetap boleh mempertahankan 100% keyakinan yang ingin kamu pegang. Aku nggak bisa masuk ke kepalamu dan mencabut keyakinan itu begitu saja. Tapi aku sangat menyarankan untuk mulai mempertimbangkan satu hal. Hanya karena kamu percaya sesuatu, bukan berarti itu benar. Sangat banyak pria yang datang dengan keyakinan bahwa mereka nggak kelihatan di mata perempuan. Dan sebagian dari proses kami adalah menghilangkan filter yang mereka pakai untuk melihat dunia. Filter itu membuat mereka nggak bisa melihat seberapa banyak perhatian yang sebenarnya sudah mereka dapatkan. Dan seberapa banyak ketertarikan yang sebenarnya sudah mengarah ke mereka. Begitu sudut pandang itu berubah, mereka mulai menyadari banyak hal di sekitar mereka. Tanda-tanda yang sebenarnya sudah lama mereka cari. Mari simak sampai akhir. Kamu akan melihat bahwa daya tarik itu bisa dibangun. Dan aku akan jelaskan caranya. Tanda pertama berkaitan dengan apakah kamu terlihat menarik dan bikin orang penasaran. Jadi, meskipun kamu merasa wajahmu nggak simetris sempurna, atau nggak punya bibir berbentuk cupid's bow, mata besar, atau apapun yang menurutmu dicari perempuan, coba perhatikan. Apakah perempuan menunjukkan bahwa mereka tertarik sama kamu? Biasanya ini terlihat dari tatapan mata yang bertahan sedikit lebih lama atau dari double take. Kebanyakan dari kita langsung mengira kalau seseorang menatap kita berarti ada yang salah. Mungkin ada makanan nyangkut di gigi atau resleting celana kebuka. Padahal kenyataannya, kalau seseorang menahan kontak mata sedikit lebih lama dari biasanya, lalu memalingkan pandangan dan melihat lagi, atau lewat lalu menoleh kembali, itu nggak otomatis berarti mereka sedang menilai atau menghakimi kamu. Itu seringkali adalah tanda ketertarikan. Tatapan seperti itu adalah sinyal bahwa ada minat. Secara psikologis, kontak mata adalah salah satu isyarat ketertarikan paling kuat yang kita punya. Kita cenderung menatap lebih lama hal-hal yang kita anggap menarik, dan bahkan lebih lama lagi pada sesuatu yang benar-benar memikat. Itu memang bagian dari sifat manusia. Jadi, kalau itu terjadi pada kamu, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu karena kamu memancarkan sesuatu yang cukup menarik sampai bisa mencuri perhatian.
Dan ketika perhatian itu hangat dan disertai tanda-tanda ketertarikan lain, disitulah kamu tahu bahwa kamu sedang menarik orang yang melihatmu. Tanda kedua adalah soal jarak dan meniru gerakan. Belum lama ini, aku lagi pergi bareng seorang teman, dan dia dengan seorang perempuan terus saling bertatapan. Tapi dia tetap gak yakin kalau perempuan itu tertarik. Dari sudut pandangku, justru jelas banget kalau dia tertarik. Dia terlihat berusaha tetap mengarahkan pandangannya ke dia, memposisikan tubuhnya menghadap ke arah dia. Bahkan seperti menyesuaikan cara berdiri dan cara memegang minumannya dengan temanku. Dan semua itu, by the way, dia lakukan tanpa sadar. Tapi temanku nggak menyadari tanda-tanda itu sama sekali. Karena di kepalanya, dia sudah memutuskan bahwa dia bukan tipe pria yang menarik perhatian perempuan atau yang didekati perempuan. Dia sudah bercerita ke dirinya sendiri. Perempuan gak tertarik sama aku. Di titik itu, aku memutuskan untuk ikut campur dan bilang ke dia bahwa perempuan gak selalu akan bersikap berani dan langsung terang-terangan. Kadang, mereka cuma memberi sinyal dan membuka peluang. Jadi, bukan kebetulan kalau dia berdiri di dekat kamu. Bukan kebetulan juga kalau dia masuk ke lingkaran kecilmu dan akhirnya ngobrol dengan teman-temanmu. Itu bukan sebuah kecelakaan. Seringkali itu adalah undangan. Apalagi kalau disertai tanda-tanda lain. Lalu, kalau dia meniru gerakanmu, ini terjadi tanpa sadar. Dia akan menyalin postur tubuhmu, gesturmu, cara kamu berdiri, bahkan tingkat suara, volume, dan kecepatan bicaramu. Manusia secara tidak sadar meniru orang yang mereka rasa tertarik atau merasa terhubung dengannya. Ini sebenarnya salah satu cara kita membangun koneksi tanpa harus mengatakannya secara langsung. Dari sinilah rasa akrab sering terbentuk. Jadi, kalau kamu melihat perempuan melakukan hal-hal ini ke kamu, itu berarti kamu sedang menarik perhatian mereka. Tanda ketiga, kamu punya karisma saat bertemu langsung. Nih, aku kasih tahu satu rahasia lagi. Salah satu hal yang sering banget aku dengar dari teman-teman perempuanku tentang pria yang mereka temui lewat kencan online adalah dia jauh lebih menarik waktu ketemu langsung. Ini jelas banyak bicara soal dunia kencan online. Dan sayangnya, salah satu kenyataannya adalah penampilan memang berpengaruh, terutama di kencan online. Penampilan itu penting. Kemampuan kamu mengambil foto yang bagus dan punya foto berkualitas di internet itu sangat berpengaruh. Tapi banyak perempuan yang sebenarnya tetap mau mengesampingkan foto-foto itu karena mereka penasaran seperti apa kamu saat bertemu langsung. Soal kehadiranmu, cara kamu bergerak, cara kamu bicara, cara kamu membawa diri, cara kamu ngobrol, bahkan suara kamu. Apakah terdengar seksi atau tidak? Inilah yang sekarang sering disebut orang sebagai ris. Aku sudah melatih banyak pria yang merasa dirinya tidak menarik, terutama karena mereka nggak mendapat banyak perhatian di dunia kencan online. Tapi saat mereka bertemu langsung dan mulai membangun rasa percaya diri untuk jadi diri sendiri, santai, dan memimpin interaksi dengan alami, mereka justru mendapat jauh lebih banyak ketertarikan dari perempuan. Jadi, terlihat lebih menarik saat ketemu langsung itu sebenarnya keunggulan besar. Itu tanda daya tarik sosial dan seksual. Artinya, dampak kehadiranmu lebih dari sekadar foto diam. Maksudku gini, kalau kamu ambil 100 foto siapapun, pasti ada satu yang kelihatan cukup bagus. Tapi untuk benar-benar terasa lebih menarik secara langsung, itu butuh sesuatu yang lebih. Dan itulah jenis daya tarik yang aku harap bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. Tanda keempat, pria lain entah menghormatimu atau bersaing denganmu. Coba keluarkan perempuan dari persamaan dulu. Hal menariknya adalah, pria sebenarnya indikator yang cukup akurat soal daya tarik pria lain. Dan yang aku maksud di sini adalah pria heteroseksual. Kalau pria heteroseksual meminta pendapatmu, berhenti sejenak saat kamu bicara, meniru gaya,
Minat, humor, atau gesturmu itu tandanya mereka menghormatimu. Artinya, mereka merasa kamu layak ditiru. Di sisi lain, kalau ada pria yang langsung mencoba mengalahkanmu, memotong pembicaraanmu, atau merendahkanmu, mereka sedang menganggapmu sebagai pesaing. Itu karena pria sangat peka terhadap status. Jadi, kalau kamu memicu rasa hormat atau rasa bersaing ke arah manapun, berarti kamu terbaca oleh pria lain. Kalau pria bereaksi kuat terhadapmu, entah itu positif atau negatif, itu berarti kamu melakukan sesuatu dengan benar, dan perempuan juga akan menyadarinya. Tanda kelima, orang-orang terbuka padamu dan mengingat detail tentangmu. Orang cenderung lebih terbuka di sekitar orang yang mereka rasa menarik. Kadang bentuknya seperti flirting, kadang cuma rasa nyaman, kadang juga perasaan, entah kenapa tapi aku percaya sama kamu. Saat seseorang merasa kamu menarik, mereka akan lebih memperhatikan apa yang kamu katakan, mengingat detail tentangmu, dan juga lebih mau membuka diri, serta berbagi cerita tentang diri mereka. Kamu mungkin mengira itu cuma berarti mereka pendengar yang baik, atau teman yang aman. Tapi kalau orang mengingat hal-hal tentangmu, terutama hal yang kamu katakan berminggu-minggu atau berbulan-bulan lalu, itu tanda bahwa mereka cukup tertarik sampai mau mengalokasikan ruang di otak mereka, secara emosional dan mental, untuk mengingat kamu. Kalau mereka mengingat detail kecil, cepat terbuka, atau berbagi hal pribadi tanpa banyak dorongan, itu karena kehadiranmu membuat mereka merasa aman. Mereka merasa dilihat, merasa terpikat, atau merasa benar-benar memperhatikan saat kamu berbicara. Dan semua itu adalah tanda bahwa kamu menarik. Tanda keenam, perempuan ingin berteman denganmu. Kamu mungkin membaca ini sebagai tanda kamu di friend zone, jadi aku mau luruskan dulu. Faktanya, banyak orang jadi lebih hangat dan terlibat dengan seseorang yang mereka rasa menarik, apalagi kalau mereka merasa aman. Sikap ramah bisa berarti dia sedang melihat apakah dia ingin mengenalmu secara romantis, tapi bisa juga berarti dia memang ingin berteman. Dan soal itu, punya teman perempuan bukanlah hal yang buruk. Teman perempuan justru bisa membuka lebih banyak kesempatan untuk bertemu perempuan lain yang mungkin tidak akan kamu temui tanpa mereka. Soalnya, perempuan sering hangout dengan perempuan lain, dan perempuan juga saling menilai pria untuk satu sama lain. Kita nggak semuanya tertarik pada hal yang sama. Dia mungkin nggak tertarik sama kamu, tapi bisa saja dia punya teman yang cocok denganmu, atau justru tertarik padamu. Dan kamu juga adalah tipe temannya. Jadi jangan langsung berpikir kalau perempuan berteman denganmu itu berarti mereka nggak tertarik sama kamu sama sekali. Bisa jadi perempuan itu sendiri memang nggak ingin hubungan romantis atau seksual denganmu. Tapi dia tetap ingin kamu ada di lingkarannya. Dia tetap menganggap kamu cukup menarik untuk dipertahankan dan diajak punya hubungan dalam bentuk tertentu. Dan yang aku maksud di sini bukan hubungan di mana dia memanfaatkan kamu. Misalnya, kamu pernah bilang punya koneksi di sebuah perusahaan, lalu dia jadi berteman denganmu cuma karena ingin masuk ke perusahaan itu. Bukan itu maksudku. Atau dia cuma butuh kamu datang buat ngerjain daftar pekerjaan rumahnya atau semacam itu. Jadi jangan salah paham atau nyerang di kolom komentar. Itu bukan yang aku maksud. Maksudku adalah, kalau perempuan ingin berteman denganmu, ingin kamu ada di sekitarnya, ingin kamu datang ke acara kumpul-kumpul atau jamuan makan mereka, dan mereka terlihat senang saat melihatmu, itu berarti kamu menarik. Setidaknya sebagai teman secara platonis. Dan itu bukan hal sepele. Justru itu berarti kamu adalah pria yang menyenangkan dan diinginkan untuk diajak hangout. Ambil hal itu dan manfaatkan. Anggap itu sebagai lampu hijau. Biarkan itu menaikkan citra dirimu dan rasa percaya dirimu, dan sadari bahwa punya lebih banyak teman perempuan dalam hidupmu akan membuat hidupmu jadi lebih baik. Tanda ketujuh, kontak fisik datang dengan sendirinya. Apakah sentuhan fisik sering terjadi padamu? Misalnya orang menyenggol lenganmu, perempuan menyentuh bahumu, memberi pelukan yang lama,
atau ingin merangkulmu saat berjalan bersamamu. Sentuhan adalah tanda besar dari ketertarikan dan daya tarik sosial. Orang tidak akan menyentuh mereka yang membuatnya tidak nyaman atau terasa berbahaya. Secara alami, kita akan meraih hal-hal yang menarik bagi kita, hal-hal yang membuat kita tertarik. Tapi penting untuk diingat, baik untuk poin ini maupun poin-poin lainnya. Satu tanda ketertarikan saja tidak berarti kamu harus langsung menganggap ada niat seksual. Kumpulkan dulu tanda-bandanya. Sentuhan iya, tapi sentuhan yang dibarengi dengan percakapan, kontak mata, jarak yang makin dekat, dia mendekat ke kamu, bertanya macam-macam, dan jelas menunjukkan ketertarikan lewat cara meniru bahasa tubuhmu. Kalau semua tanda itu ada, barulah kamu bisa menaikkan levelnya atau setidaknya ngomong langsung. Seperti, kayaknya kamu tertarik sama aku. Mau nggak kita bawa ini ke tahap selanjutnya? Kalau tanda-tanda itu belum lengkap, jangan buru-buru. Tetap tenang dan berpijak. Cari cara untuk berkomunikasi secara verbal, apakah dia memang tertarik, atau biarkan dia yang membuat langkah selanjutnya. Kalau dia memang cukup tertarik sama kamu, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin memberi semua tanda-tanda halus ini. Semua sinyal kecil yang menunjukkan kalau dia tertarik. Dan ingat, kalau kamu masih ragu, tinggal tanya saja. Oke? Tentu saja, ini cuma panduan umum. Kalau kamu nggak merasa semua tanda ini ada di dirimu, bukan berarti kamu nggak menarik. Bisa jadi persepsimu tentang dirimu sendiri justru membatasi kemampuanmu untuk melihat bagaimana orang lain sebenarnya memandang dan merasakan kehadiranmu. Bisa juga dengan memperbaiki beberapa skill ini saja, menurunkan sedikit pertahanan atau tembok yang kamu bangun, hal-hal yang bikin kamu terlihat agak kaku atau kurang ramah di dunia luar, itu bisa bikin perbedaan besar. Orang jadi lebih bisa melihatmu, merasakan kehadiranmu, dan merasakan daya tarik alami yang sebenarnya sudah kamu punya. Aku sudah menangani banyak klien yang perlu bekerja untuk menurunkan hambatan-hambatan yang menghalangi daya tarik mereka dan membangun skill yang membuat orang lain merasa lebih tertarik pada mereka. Ingat, perempuan tertarik pada rasa percaya diri, kehadiran, energi, dan bagaimana perasaan yang kamu ciptakan pada kami. Itu juga menjelaskan kenapa banyak pria yang secara fisik mungkin tidak konvensional, tapi bisa mendapatkan perempuan yang sangat cantik. Daya tarik yang benar-benar nyata adalah sesuatu yang bisa kamu bangun dari dalam dirimu sendiri. Jadi aku ingin menutup dengan ini. Ketertarikan dimulai dari kesadaran. Kebanyakan pria tidak pernah diajari cara membaca isyarat sosial, merasa percaya diri dengan tubuh mereka, atau hadir dengan kehadiran yang secara alami menarik bagi perempuan.